Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah safiyihi wa habibihi Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap ikhwan Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, serta menghidupkan, mengamalkan dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau, juga wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita memperoleh syafaatul ujma dari beliau, memperoleh air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Siapapun yang ingin selalu berada dalam naungan rahmatnya Allah, yang ingin selalu berada dalam ampunan Allah, yang ingin selalu berada dalam petunjuk Allah, dalam bimbingan Allah, maka tentu ia harus berusaha menjadi manusia yang selalu bersama Allah. Dan jikalau kita ingin selalu bersama Allah, maka kita harus mendekati orang-orang yang selalu bersama Allah, karena mereka akan menyampaikan kita, akan menghantarkan kita kepada Allah. Demikian pula siapapun yang ingin selalu dekat kepada Allah, maka tentu ia harus mendekati orang-orang yang sudah biasa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan mendekati orang-orang yang sudah biasa mendekatkan
mendekatkan dirinya kepada Allah, maka cepat atau lambat ia pun akan dekat kepada Allah. Siapakah mereka orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah? Di antaranya mereka adalah az-zakiruna ilallah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang-orang yang selalu menyebut nama Allah, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, mereka selalu berzikir kepada Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, apabila kita mendekati mereka, insya Allah kita pun akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dalam majlis zikir khotaman pertemuan malam ini, pertemuan yang ke-258, malam ini malam Rabu, kita sudah memasuki malam tanggal 22 di bulan Rajab 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-21 di bulan Januari tahun 2025, yang berarti kurang lebih sekitar 8 hari lagi bulan Rajab, bulannya Allah yang agung, bulan mulia, akan meninggalkan kita. Lalu kemudian kita akan masuk bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Sya'ban, bulan di mana setiap amal kebaikan yang kita lakukan oleh Allah pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat ganda. Dan apabila bulan Sya'ban telah berlalu, kita akan memasuki bulan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana setiap amal kebaikan yang kita lakukan, pahalanya oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat ganda. Maka dalam 3 bulan berturut-turut ini, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, hendaknya lah kita terus berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, berlomba-lomba dalam mengerjakan berbagai macam amal soleh, amal ibadah. Karena di bulan-bulan tersebut Allah menyediakan pahala-pahala besar, pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia. Apabila pahala-pahala besar tersebut tidak diraih oleh kita, maka tentu kelak di alam akhirat akan menjadi penyesalan buat kita. Biasanya penyesalan itu selalu datang di hari kemudian. Agar kita tidak termasuk minal hasirin, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal, agar kita tidak termasuk minal khasirin, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, agar kita tidak termasuk minal halikin, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka, maka seyogyanya lah kita istiqomah untuk tetap berlomba-lomba meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah, terutama di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan majlis zikir khotaman malam ini, Al-Fakir
ingin menyampaikan tentang fadilah, keutamaan, keistimewaan syahadatain, yakni dua kalimat syahadah, yaitu syahadatullah, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadatul rasul, yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diterangkan di dalam sebuah hadis an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuh alqaha ila maryama wa ruhum minhu wal jannata wan nar haqq adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harramallahu alaihin nar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bersumber dari baginda kita yang mulia tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau telah bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi. Bersaksi di sini maknanya adalah meyakini atau mengimani atau mengiktikadkan di dalam hati atau membenarkan, mentasdikkan di dalam hati atau mengakui di dalam hati. Barang siapa yang meyakini di dalam hatinya, mengimani di dalam hatinya, mengiktikadkan di dalam hatinya, membenarkan di dalam hatinya, mengakui hatinya alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad abduhu, itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, rasulnya Allah, wa anna Isa abdullah, dan bahwasanya Isa adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, wa kalimatuh, dan kalimatnya, alqaha ila Maryam, yang disampaikan kepada Siti Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh daripadanya, wal jannata, dan surga, wan naro, dan neraka, hakun, adalah hak, adalah benar adanya. Maka barang siapa yang meyakini semuanya itu, kata Nabi, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Nah, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam redaksi hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya berbunyi man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah
harramallahu alaihin naro. Barang siapa yang bersaksi, yang meyakini, yang mengimani, yang mengiktikadkan, membenarkan di dalam hatinya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, harramallahu alaihin naro, maka niscaya Allah benar-benar akan mengharamkan atasnya neraka. Orang tersebut oleh Allah diharamkan masuk neraka dan wajib masuk ke dalam surga apabila manusia meninggal dunia dengan membawa keyakinan yang kuat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwasanya Nabi Isa adalah hambanya Allah, utusannya Allah, kalimat Allah, ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam kandungan Siti Maryam, dan meyakini bahwa sorga dan neraka itu hak, sorga dan neraka itu benar-benar ada. Maka apabila manusia mati dengan membawa keyakinan seperti ini dalam hatinya, maka adkhalahul jannata, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam sorga. Dalam hadis riwayat Muslim, harramallahu alaihin nar, Allah mengharamkan dia masuk ke dalam neraka. Para jamaah, kalau kita pikir-pikir, ternyata tidak ada sesuatu yang paling berharga, tidak ada sesuatu yang paling mulia, tidak ada sesuatu yang paling agung, melainkan adalah dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan meyakini, dengan membenarkan makna yang terkandung dalam ucapan dua kalimat syahadat, maka sholat kita akan diterima, puasa Ramadan kita akan diterima, zakat yang kita keluarkan akan diterima, ibadah haji yang kita tunaikan akan diterima, dan amal-amal kebaikan yang lainnya, amal-amal soleh yang lainnya, amal-amal ibadah yang lainnya, semuanya itu akan dihargai oleh Allah, akan bernilai di hadapan Allah, akan diterima oleh Allah, akan diberikan pahalanya kelak di dalam sorga apabila semuanya itu dilandasi dengan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan sebaliknya, ibadah yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita perbuat, baik itu sholat, zakat, puasa Ramadan, ibadah haji dan sebagainya, itu semuanya akan menjadi sia-sia, akan menjadi sesuatu yang tidak berharga, tidak berarti, tidak bernilai di hadapan Allah, manakala semuanya itu tidak dilandasi, tidak didasari dengan dua kalimat syahadat. Ternyata yang paling berharga adalah dua kalimat syahadat. Dengan dua kalimat syahadat, seseorang bisa disebut orang Islam. Maka oleh karena itu, dua kalimat syahadat ini seyogianya kita yakini, kita amalkan, kita pertahankan, bahkan kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada generasi yang akan datang. Tidak ada warisan yang paling terbaik, tidak ada warisan yang paling berharga kecuali mewariskan dua kalimat syahadat kepada keturunan kita. Karena apabila seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka berarti dia sudah beriman kepada Allah. Kenapa?
Karena orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tentu dia hatinya membenarkan terhadap makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat, membenarkan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dan ketika siapapun hatinya membenarkan, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang beriman. Setelah beriman dan beragama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, barulah ia menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada dalam rukun Islam, yaitu sholat, zakat apabila punya harta mencapai nisab, puasa Ramadan apabila ia berada di dalam bulan Ramadan, ibadah haji apabila ia mampu untuk menunaikannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat berarti dia orang Islam, juga orang beriman. Setiap orang Islam bisa dikatakan sebagai orang beriman. Tapi sebaliknya, boleh jadi tidak setiap orang beriman bisa dikatakan sebagai orang Islam. Banyak orang yang beriman, tapi realitanya mereka belum Islam. Ketika mereka ditanya, kamu percaya Allah ada? Percaya. Kamu percaya malaikat ada? Percaya. Kamu percaya Allah menurunkan kitab-kitabnya? Percaya. Kamu percaya kepada para rasul yang telah diutus oleh Allah ke alam dunia? Percaya. Kamu percaya bahwa akan terjadi hari kiamat yang telah dijanjikan oleh Allah? Percaya. Kamu percaya terhadap qada dan qadar, baik buruk itu hakikatnya datang dari Allah? Percaya. Dia percaya semua rukun iman, tapi dia enggak sholat, dia punya harta mencapai nisab enggak zakat, datang bulan Ramadan dia enggak puasa, dia punya harta mampu untuk ibadah haji, tidak mau ibadah haji. Berarti orang tersebut sudah beriman tapi belum beriman, belum Islam. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan rukun Islam. Kan rukun Islam kan yang kedua sholat, zakat, puasa Ramadan, ibadah haji. Rukun itu sesuatu yang wajib dikerjakan. Kecuali zakat apabila punya harta mencapai nisab. Kalau punya harta tidak mencapai nisab tidak wajib. Dan ibadah haji apabila mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib. Tapi intinya rukun itu sesuatu yang wajib dikerjakan. Kalau rukun Islamnya dikerjakan, berarti dia sudah memenuhi rukun Islam, maka dia layak dikatakan sebagai orang Islam. Jangan dikira iblis enggak beriman. Iblis itu beriman kepada Allah. Malah lebih dulu iblis berimannya kepada Allah dibandingkan dengan kita. Lebih dulu iblis. Kalau umpama kita ketemu iblis, kemudian kita nanya sama si iblis, "Iblis, ente percaya enggak kepada Allah?" Pasti dia jawab percaya. Percaya pasti. Iblis beriman kepada Allah, tapi perintah-perintah Allah ditentang. Perintah-perintah Allah ditinggalkan. Tidak mau sujud. Nah, orang yang hanya beriman saja tapi meninggalkan perintah-perintah Allah, menentang perintah-perintah Allah, berarti dia belum Islam. Islam itu kan aslama yuslimu islaman, berserah diri terhadap ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah
dan melaksanakannya, itulah orang Islam. Nah, iblis percaya tapi dia menentang perintah Allah. Maka iblis disebutnya kafirnya kafir Yahudi. Kafir Yahudi. Jangan dikira orang-orang Nasrani tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya Allah itu ada. Cuma mereka nyebutnya Allah atau Tuhan Bapa di surga. Mereka percaya Allah itu ada. Tapi mereka menyekutukan Allah dengan meyakini Isa sebagai anak Allah. Bahkan Isa dikatakan sebagai Tuhan Yesus Kristus. Intinya pada dasarnya mereka percaya Allah itu ada. Cuma kepercayaan mereka dibarengi dengan mempersekutukan Allah. Nah, maka orang yang seperti ini dikatakan kafirnya kafir syirki, kafir yang menyekutukan Allah. Maka keimanannya ditolak oleh Allah. Walaupun mereka percaya Allah itu ada, tapi oleh karena mereka menyekutukan Allah dengan meyakini Isa sebagai anak Allah, bahkan dikatakan Isa sebagai Tuhan Yesus, maka kepercayaannya, keimanannya ditolak oleh Allah. Nanti Nabi Isa di hari kiamat tidak terima dikatakan sebagai anak Allah. Padahal kalau kita lihat Al-Quran surat 19, yaitu surat Maryam juz 16 ayat 30, Nabi Isa sudah menegaskan, wa qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Wa qala, dan berkata Isa al-Masih putra Maryam yang oleh orang-orang Nasrani diyakini sebagai anak Tuhan. Kira-kira Tuhan anakan. Nabi Isa berkata, menegaskan, ini sesungguhnya aku, kata Nabi Isa, Abdullah adalah hamba Allah. Aku bukan Tuhan, aku hamba Allah, kata Nabi Isa. Ataniyal kitabah, Allah Subhanahu wa taala telah memberiku kitab, yaitu kitab Injil. Wa ja'alani, dan Allah telah menjadikan aku, kata Nabi Isa, nabiyya, sebagai seorang nabi. Itu penegasan dari Nabi Isa. Makanya nanti Nabi Isa di hari kiamat akan menuntut mereka. Mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka katakan kepada Nabi Isa sebagai anak Allah. Nabi Isa akan menuntut nanti, saya bukan anak Allah. Nah, berarti orang-orang Nasrani percaya enggak kepada Allah? Ini saya nanya. Kurang jelas ya, Berarti orang-orang Nasrani beriman enggak kepada Allah? enggak lah. Orang-orang Nasrani percaya enggak Allah itu ada? Percaya, kalau ada percaya. Nah, orang yang percaya Allah itu ada namanya orang apa? Beriman. Orang beriman. Tapi enggak kata tadi. Dia sorangan sih. Secara bahasa iman itu aja percaya. Nah, orang-orang Nasrani percaya terhadap adanya Allah. Berarti kalau orang-orang Nasrani percaya terhadap adanya Allah, berarti mereka beriman kepada Allah. Cuma keimanan mereka ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena menyekutukan Allah dengan meyakini Isa sebagai anak Allah. Nah, itu Allah nggak terima. Allah nggak suka diduakan, disekutukan. Fala taj'alu lillahi andada, kata Allah. Maka janganlah sekali-kali kamu menyekutukan, membuat sekutu-sekutu terhadap Allah. Allah paling tidak suka diduakan, disekutukan. Allah itu Maha Esa, Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa af'alnya. Allah kul huwallahu ahad. Percaya, beriman. Iya, karena ditolak keimanannya. Nah, yang orang seperti ini namanya kafir syirki. Syirki.
Kan ada kafir juhudi, ada kafir syirki, ada kafir nipaki, ada kafir ni'ami, banyak. Nah kalau iblis kafirnya kafir juhudi. Kalau orang-orang kafir yang percaya ke Allah itu ada, tapi menentang perintah Allah, itunya kafir juhudi seperti iblis. Tapi kalau menyekutukan Allah, percaya kepada Allah tapi menyekutukan Allah, itu namanya kafir syirki. Nah kalau percaya kepada Allah hanya di mulut saja tapi hatinya ingkar, itu namanya kafir nipaki, nifak, munafik. Begitu. Jadi kafir itu ada 7 sebenarnya. Para jamaah, demikian sekilas info tentang keutamaan, keistimewaan, fadilah 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang paling berharga. Tidak ada yang berharga dari ini. Seandainya lau annas samawati sab'a fi kafatin wala ilaha illallah fi kafatin la rajahat bihinna. Seandainya kalimat la ilaha illallah kalau diteruskan dengan syahadatul rasul Muhammadur Rasulullah diletakkan dalam satu timbangan dan pada timbangan yang lainnya diletakkan pula kalimat la ilaha illallah la rajahat bihinna, tentu niscaya kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Artinya 7 lapis langit beserta isinya, 7 lapis bumi beserta isinya, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, semuanya itu sangat kecil, sangat tidak berharga jika dibandingkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita punya 7 lapis langit beserta isinya, umpama 7 lapis langit beserta isinya milik kita, umpama aja ini umpama andai kata seandainya misal barangkali batu barangkali mah batu belahan kita barangkali karena pasir barangkali tak seandainya umpama misalnya 7 lapis langit beserta isinya milik kita, 7 lapis bumi beserta isinya yang ada dalam bumi seperti nutarium tambang, minyak, solar. Iya, pokoknya milik kita semuanya tuh. Timah, emas, intan, semuanya milik kita. Dan seluruh yang ada di antara langit bumi semua milik kita. Gunung semua milik kita, semua sawah milik kita, semua bangunan milik kita. Umpama nih kita punya semuanya, cuma satu yang kita nggak miliki, 2 kalimat syahadat. Kira-kira kita bisa masuk surga enggak dengan 7 lapis langit? Tidak. 7 lapis langit beserta isinya, 7 lapis bumi beserta isinya, dan seluruh yang ada di antara keduanya tidak bisa membuat kita masuk surga kalau tanpa 2 kalimat syahadat. Berarti 2 kalimat itu luar biasa ini. Kunci surga ya? Iya. Ngomong aja. Enggak dibuat. Tapi harus gitu resep. Jadi hirup gitu. Jadi tuntutan he. Tapi mangandang sih kan tuntutan. Para jamaah, masya Allah. Sebaliknya kita nggak punya apa-apa. Jangankan 7 lapis langit beserta isinya, jangankan 7 lapis bumi beserta isinya, jangankan seluruh yang ada di antara keduanya beserta isinya, kita nggak punya apa-apa, cuma punya kolor doang, sama sarung, sama koko, sama peci, sama tasbih. Tapi kita punya 2 kalimat syahadat, insya Allah masuk surga. Ternyata surga nggak bisa dibeli dengan alam dunia beserta isinya, hanya dengan 2 kalimat syahadat. Masya Allah, berarti ini luar biasa ini. Maka ini yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Al-iman khairum minad dunya wa ma fiha. Iman, 2 kalimat syahadat jauh lebih baik nilainya daripada dunia beserta seluruh isinya.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa a'tini ma'rifataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang kutuju, ridhamu yang ku cari, berikanlah kepadaku kemampuan untuk dapat makrifat kepadamu, kemampuan untuk dapat aku mencintaimu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang ku sembah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang ku sembah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi ini harus diwariskan. Kita wajib mewariskan dua kalimat syahadat kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, kepada keturunan kita, generasi yang akan datang. Saya khawatir kalau ini nggak diwariskan kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, saya khawatir nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari kiamat. Kita wariskan. Tidak ada warisan yang terbaik kecuali mewariskan iman, Islam, ihsan. Kan rukun agama ada berapa? Ada 3. Arkanuddin salah satu, rukun agama ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Apa itu Islam? Islam itu adalah ittiba'u ma jabihi Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wajtinabu ma naha anhu wa hajaro. Islam itu adalah mengikuti ajaran yang telah diajarkan, yang telah didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti, mengamalkan syariat Islam, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Wajtinabu ma naha anhu, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, dan berhati-hati. Itulah pengertian Islam. Apa itu iman?
Iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wal bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada malaikat-malaikat Allah, engkau percaya kepada kitab-kitab Allah, engkau percaya kepada para rasul Allah, engkau percaya kepada hari kiamat, engkau percaya terhadap qada dan qadar, baik dan buruknya qadar, itu hakikatnya datang dari Allah. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, baik dengan mata kepala maupun dengan mata hati, maka yakinkan dalam hatimu Allah sedang melihatmu. Dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, baik atau buruk, pasti Allah melihatnya. Dan pasti Allah akan membalasnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun seberat jarah, niscaya ia akan melihat balasannya nanti di sorga berupa pahala. Dan barang siapa yang berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat jahat walaupun sebesar jarah, niscaya ia pun pasti akan merasakannya, akan melihatnya, balasannya berupa siksa, berupa azab Allah yang keras di dalam neraka. Yuk, mumpung kita masih dikasih kesempatan hidup di alam dunia, mumpung kita masih dikasih umur, yuk kita manfaatkan secara efektif, efisien. Kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk terus berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Kita nggak tahu sisa umur kita tinggal berapa lagi. Kalau umpama nih Pak Jenal ketika usia 120 hari, usia 4 bulan dalam kandungan ibunya, sudah ditentukan rezekinya, jodohnya, ajalnya, amalnya, bahagia celakanya. Umpama nih Pak Jenal saat itu ditentukannya umurnya 60 tahun umpama. Sekarang umur berapa Pak Jenal? 60. Nah, berarti besok datang tamu tadi undang malaikat Jibril. Nah, itu sisanya 1 hari lagi manfaatkan. Yuk, agak tidak akan sing panjang umurna. Manusia lain salam geus paraeh kabeh, tinggal manehna sorangan. Begitu manehna paeh, eueuh anu mandian, eueuh anu ngaboehan, eueuh anu nyolatkeun, eueuh anu nguburkeun, hirup deui. Mandi sorangan ka Cibatuja. Masya Allah. Nggak usah panjang-panjang umur, yang penting barokah, nggak apa-apa 70 tahun juga gitu. Yang penting daripada umur panjang nggak berkah, mendingan panjang tapi berkah gitu. Daripada punya uang sedikit nggak berkah, mendingan banyak tapi berkah. Betul nggak? Setuju tuh kira-kira? Masalah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas berkenannya mendengarkan tausiah semata-mata karena mudah-mudahan dengan sababiah seperti ini Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, berkenan menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan yang paling terbaik adalah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita sama-sama membaca zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majguru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana
وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.